Wattaba'a hawahu, nang mengikutinya hawa nafsu ya keinginan. Betul berusaha kamu hendak ini tuh kuliah, tapi kita berusaha itu kan inamal a'malu, ada niatnya. Itu laki kan begawi atau berjualan laki. Niat nang laki apa? Mencari rezeki yang halal, ibadah, pahala. Nang bini pulang mah 2 kali mendapat 2 bini pahala juga. Apalagi bini pulang sholat duha ini, oh duha terus bini ya Allah, ibadah terus, duha diamalkannya pula, asmaul husna ya Allah diamalkannya, hantamnya pulang doa bapak karasan Allah Ta'ala, ada doa bapak karasan. Ya Allah jika rezeki kami ya Allah jauh palakan, rahmat Muhammad doa. Cita Allahumma Allahumma jama'al ada tuh nang dua anak orang berjualan tuh aku pernah kita semuanya wa imam kadang-kadang ingat yang jelas kita berjualan sambil bersedekah ya insyaallah as-sadaqatu tutfi'ul badan. Nah orang sedekah kan menolak bahaya. As-sadaqatu lah yang kosminal malnya orang yang bersedekah itu kurang ada berkurang hartanya secara jahiliyahnya juga kurang batinnya ada berkurang orang sedekah. Nah itu sebagai tanda buka mata hatinya mengikuti hawa nafsu, sebab ia telah mengutamakan bayangan dari hakikat, mengutamakan yang sementara dan meninggalkan yang kekal abadi, mengutamakan yang rusak daripada tetap kekal untuk selamanya. Nah, mengutamakan yang rusak daripada yang kekal. Itu banyak mengingat nang ciptaannya daripada mengingat nang tukang ulah. Itu bahasa kita. La tarha min kaunin ya ila kaunin batakuna kahimari raha yashiru wal maqanul lajir takhala ilahi wal lajir takhala minhu walakin irha minal aqwani ila muqawin wa inna ila rabbikal muntaha. Jangan berpindah, maksudnya berpindah. Jangan berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Berarti dengan himar, berartilah sama dengan himar. Kalau dari yang berputar bisa kita penggiringan aja, diberikan perkara ada yang menggiring sesuatu padi itu nah. Dia berputar sih dia berputar, putar-putar ini. Ia berjalan menuju ke tempat tujuan. Tiba-tiba itu pula tempat yang ia mula-mula. Nah himar itu deh. Himar itu kan himar itu berjalan saja. Miring pagi kan putar gitu ya. Reviewnya si himar itu deh. Tetapi hendaklah engkau pergi dari semua alam menuju kepada pencipta alam. Nah, jadi kita disuruh. Tetapi di dalam kitab ini hendaklah engkau pergi dari semua alam menuju kepada pencipta alam. Aminullah. Pencipta alam Allah Ta'ala. Ya Allah. Orang beribadah menuju Allah Ta'ala, orang membaca zikir menuju juga wasilah juga, orang pulang membaca tasbih iya juga, membaca Al-Quran bang iya juga. Nah jadi menuju ke ciptaannya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Nah jadi kita tujuan yang terakhir Allah Ta'ala ya. Tujuan yang terakhir adalah
Apalagi punya ada manantu, ya Allah, apa kita anak boleh. Kita ini kan diciptakannya. Setelah diciptakannya, pulang kita ini diujukinya modal. Modal apa ya, umur ini nah, modal kita. Ya Allah, umur. Makanya Rasulullah apa di hadis? Khairun nas, sebaik-baiknya manusia ta'ala umur, panjang umurnya. Wa hasuna amaluhu, imbahnya panjang umurnya, panjang bener deh. Baik pulang amalnya. Nah, itu ada juga umurnya nang panjang, amalnya kalau baik kita juga. Nang maksud hadis Rasulullah umurnya panjang, baik amal perbuatannya. Itu nah. Biarlah kita sudah berlalu, setiap manusia pasti ada kan ya Allah, nang kejelikannya pasti ada, karena kita sifat manusia mempunyai kekurangan. Ada tentu juga orang tuh jelek selamanya, ada tentu juga. Artinya kita tuh misalnya nih, si Polan ini pernah berbuat sesuatu kesalahan. Jangan kita memandang kesalahannya itu. Kalau kita memandang terus, menilai terus, mungkin kesalahan kita lebih kenal daripada orang yang kita pandang, karena kita mengomonginya, memandirinya. Ya Allah, nah, salah terus kita. Artinya kita pandang itu nang akhir hayat nang kebaikannya nah. Contoh, mau maaf aja lah, yang dulu pernah ngambil harta orang alias maling, ya Allah, tapi nya bertaubat. Nah, tapi orang nang kada bakal macam ada agama maling dia, ya Allah, karena kejilikannya terus disabarkan. Nah, kita pandang ini akhir setelah dia bertobat itu, oh ibadahnya rajin, nah membaca Al-Qurannya rajin, nah gitu yang bagus. Kalau kita memandang yang dulu, mungkin dosa kita lebih besar daripada inya, karena kita memandir berdosa. Nah, di situ lebih kita mengaku kotor daripada mengaku bersih. Itu nah. Karena kita kalau mengaku kotor ingin memperbaiki, dan orang baik sudah jangan mengaku baik. Nah itu ulang. Wah ya, aku nih ya cantik, ini rasa saurah. Ya Allah, kalinya kenal di sini. Di rumah kada ada cermin. Ya Allah, berpulau panau. Orang panau putih, ini hilang. Di sini pulang. Itu kita mulai ya bang, kita lah menilai orang itu paling mudah, menilai orang mudah benar nilai orang itu. Tapi bang dosa, cobalah kita mengaku banyak dosa, ya Allah. Namanya kita istighfar kuat-kuat. Contoh baju tuh biarlah, kalau baju itu ada kotor dicuci kada, dicuci lah. Nah, kita mengaku kotor leh, dicuci kada, dicuci juga apa istighfar kita. Maka disuruh sebelum sholat ini kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, sebelum sholat nah disuruh istighfar kita, menghadap Allah Taala kita nih. Nah, kalau kada sesuai dengan kehendakinya, itu nak baca istighfar kita. Karena pulang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya Allah, astagfirullahaladzim, baru baca wirid, mengaku kita ini banyak berdosa, banyak mengaku kita ini ibadah kita kada sempurna seperti orang yang sempurna kan gitu Allah. Nah, baca istighfar kita, nah astagfirullahaladzim. Atau kalau gair kau tersalah, ya Allah ampuni ulang, ya Allah ampuni ulang, bolehlah, boleh juga. Allah Ta'ala mengetahui aja. Ya Allah ampuni Allah, tapi jangan berteriak malam Allah kulingan. Boleh ya. Nah, sudah. Karena kita apa? Puncak segala tujuan kita. Mbak kita kan puncak berbahagia deh. Aku lagi pengaya. Itu aja lagi Allah puncaknya nih. Tulangnya. Datang malaikat datang.
Jangan berpindah dari syirik yang terang ke alam syirik yang samar. Amal ya, samar amal kebaikan yang nudai oleh riya. Nah, riya ini naria beramal gitu nih, nah beramal yang minta puji. Nah, jadi dalam kitab itulah ada orang khasyirun, ada orang muflisun. Kalau khasyirun itu orang yang rugi nih. Kalau kita mau makanya berjualan rugi, insya Allah ada jangan jalan kembalinya. Tapi kalau kita merugi minat dunia wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat. Contoh beribadah oleh sudah, ya Allah, nang lainnya pinak oleh juga sudah. Oh bapaknya aja, mamanya basuh-basuh bang atau para action sudah, ya Allah, ingat lagi bari kau dan duit untuk udah lu jinin dulu. Nah, oleh lagi misalnya, nah itu rugi secara dunia sudah rugi. Akhirat kan rugi gak ada, rugi juga kita akhirat. Jadi orang khasirun, orang yang rugi dunia dan akhirat. Pertama rugi pada syirik ialah malas beramal, malas beribadah, malas nyakol tadi ya Allah, oleh nyakoler itu rugi pada syariat. Beramal olehnya, beribadah oleh juga anak guling dia, ya Allah, nyaman kan guling deh, apalagi bulan puasa dia guling aman benar. Nah itu rugi pada syariat. Kada digunakannya ketika kita waktu sihat, kada digunakan pas diberi Allah Ta'ala sakit, menjaga seandainya aku sihat nyamannya membaca Al-Quran, ya Allah, sudah jelas aku beri sihat kada digunakan kesehatan, sudah aku beri sakit ada ulama itu pas disembuhkan Allah Ta'ala lupa lawan yang diucapkannya tadi. Nah rugi dunia, rugi akhirat. Nah kalau ini kurang rugi masalah hakikat, jelas tambah sedikit lah. Rugi masalah hakikat itu dia kadang mengenal siapa yang sebenarnya dirinya. Kembali kepada Nur Rasulullah. Ada kenal siapa? Ada awal kita mengenal serangan masalah itu. Ada awal kita mengenal tanpa berguru. Ada awal pulang artinya mungkin inilah, mungkin inilah, mungkin inilah maksud tujuan. Ada awal juga ada datang syaitan. Di situ itu nang orang nang rugi pada kita, rugi pada marifat lah. Orang nang rugi pahaman pada marifat adalah orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu lah syariatnya. Ruginya apa? Malas beribadah, malas beramal, malas macam-macam. Syariatnya sudah. Rugi nah hakikatnya apa? Kada mengenal dengan sebenar-benar dirinya itu sumbernya dari mana. Buat sudah. Nah, nang rugi pulang pada ma'rifat. Nah, rugi pada ma'rifat. Rugi pada ma'rifat tuginya itu kada mengingat lawan Allah Ta'ala. Ayah pada mengingatkan yang ada belajar. Ya Allah, rugi. Nah, tapi kalau orang yang belajar masalah ilmu tadi, apapun yang dipandang ingat lawan Allah Ta'ala, karena Allah yang tukang ulah. Nah musahadahnya di situ, buat musahadahnya Allah Ta'ala. Itu orang khasyirun, orang rugi. Ada juga orang yang muflisun. Muflisun itu kan rugi sudah bangkrut pulang. Nah ini dua. Aku jauh rugi ya, jadi aku bangkrut. Ya Allah, kalau nya rugi belum tentu bangkrut, tapi kalau nya bangkrut double rugi sudah, bangkrut sudah. Ya Allah. Nah, kalau orang nang bangkrut ialah beramal, beribadah, berbuat kebaikan seseorang itu, namun ada pada dirinya. Kita ulangilah. Nah orang muflisun, orang yang bangkrut ialah beramal, beribadah,
Nah, berbuat kebaikan kepada siapa saja, namun pada dirinya ada sesuatu sebab. Pertama, ialah dia memiliki sifat hasad dengki. Nah, ini yang bahaya. Nah, ya Allah, tadi rugi, ini bangkrut. Kalau ini rugi, belum tentu bangkrut. Tapi kalau orang bangkrut, gulung tilam. Iyalah. Ya Allah. Nah, hasad dengki, bahaya dengki. Nah, dengki ialah merasa tidak enak apabila seseorang mendapat nikmat. No, ini dia nauzubillahnya. Orang dapat nikmat, ya Allah, soriknya ya melukar itu kurang, ya Allah, ini sorry dapat nikmatmu, kaminya bujolan lagi tulio sapok iya. Orang amalia dibaca apa itu bagus tuh. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana idan li awali wa akhiri wa yatamika wa rasuluna wa anta khairu razikin. Bagus dibaca dah. Ya Allah, doanya ber Allahumma ja'alni mahkum di qulubil mu'min wa basyiril ghani lamati wa syiruna sallallahu alaihi wa arhamur rahimin. Allahumma ja'alni mahkum, ya Allah cintakanlah orang Allah untuk tapi jangan bertujuan. Kita Allahumma ja'alni mahkum, ya Allah cintakanlah orang tua lawan ulun. Nah itu aja orang. Ya Allah bertujuan. Antarnya pulang doa, satunya pulang manarani ahab bani, barang siapa memandang aku maka ya Allah memandang leres ya. Kalau semset seperti bulan purnama, tapi kadep di orang. Mantap tuhnya. Nah dengki itu deh, ya Allah hasad, dengki hasad itu bahaya ya Allah lah. Ini kadang memandang nang dan gini biar mau apa aja lah. Kadang memandang orangnya, orang nang biasa kabarnya, orang nang bertingkat meningkat gak pula. Orang nang biasa kak, orang nang kada biasa kamu maaf, orang nang pejabat karena kada pejabat, nggak kena alim, nang kada alim, ustad kak kiai kak, ada mempunyai sifat dengki, nauzubillah. Kupas itu ya Allah dengki. Ini itu pegawai kerja menukar itu aja. Nah ada tahu rezeki orang ya Allah. Kita ada tahu rezeki orang. Urusan Allah Taala, rahasia Allah Taala. Nah, sin rajin baca salawat terus. Allah masalah sih kalau mau sajur bila mulai kulus rajin baca salawat. Yang ada salawat Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa mabus tajuru biha amwali wal fulus. Bacanya Allah tajuru biha amwali wal fulus, mengalir terus di tanah. Ibarat orang memancing baik biras ikan halus sedapat tapi acap. Ya menunggu kakak 3 jam. Habis modal rokok habis, untuk habis. Kakak ya Allah habis. 3 jam rokok habis. Kakak ini untuk habis. Nah, al hasadu yaqul hasad. Nang dengki itu seperti memakan nang kebaikan. Ya Allah, kita kan berbuat kebaikan dengan sekian tahun berkebaikan. Dengki orangnya habis nang kebaikan tadi. Kama takulur narohatop, seperti api memakan ayo kering. Habis. Nauzubillah. Ya Allah bangkrut kalau nah di situnya nama nangis kayaknya di padang mahsyar. Minta kamu berikan pulang lawan Allah Ta'ala. Ya Allah pulang hidup akan barang yang renas tumak barang untuk beramal ibadah pulang dunia dilarang kada kawat. Ya Allah kada kawat. Nah sudah diberi jatah sekian umur. Nah di situ nang banyak orang yang menangis. Mudahan kita selamat sebentar. Nang kedua apa pulang nang bangkrut mempunyai sifat takabur, sombong. Bahaya benar sombong. Membesarkan diri, melihat lebih rendah, nya merasa besar dirinya. Itu nah, merasa hebat dirinya, merasa cerdik dirinya, merasa pintar inya pula.
pada orang. Jadi dianggapnya kan orang lain ini papalingannya. Itu nah, ini naudzubillah. Ya Allah, hancur juga amal kita. Merasa apa ya Allah? Merasa mulia tuh nah. Aku ini mulia. Punya alam yang mulia aman. Ya Allah, alamnya sudah haji mulia aman. Nah, siapa lagi? Aku ini mulia tahu lah ya. Orang alamnya mulia. Sini nang takabur nih. Artinya apa? Menilai orang tuh ada banyak. Nah, jadi guru kita tuh apa untuk menghilangkan sifat takabur tuh mulia orang daripada seorang. Nah, berarti disitulah orang tuh mempunyai sifat tawakulnya ada. Apabila sudah orang tuh merasa harap pada orang, kadang mempunyai sifat tawakulnya ada. Alhamdulillah. Ini pintar. Ya Allah, ini harap. Tapi sebut deh, itu bang dah orangnya. Nah, selanjutnya nang bangkor nah, ujub artinya merasa dirinya terbaik, punya ilmu, merasa baik kurangnya ini baik ya Allah, merasa banyak beramal, merasa banyak beribadah. Belum tentu ibadah dan amal kita itu memasukkan ke dalam surganya Allah, kata seorang aulia Allah Ta'ala wal kutub. Sebabnya yang masukkan kita dalam surga itu apa? Rahmatnya Allah. Di mana kita memutik rahmatnya Allah? Ialah kita laksanakan perintah Allah Ta'ala. Situ jalannya rahmat. Hadir di majlis ini, pasti rahmat Allah Ta'ala turun. Kita yakin aja hadis Rasulullah, ya Allah, yakin aja rahmat Allah Ta'ala turun. Kita kadang melihat orang hadir di majlis pulang konon pahalanya. Dosa kita pulang diampunin. Mudahan kabul hajat kita. Kita kada tahu dalam satu jamaah ini nah, ibu-ibu kan jadi wali aja. Ya Allah, bapak-bapak nih kan jadi wali, tapi kebanyakannya bapak-bapak jadi wali. Ya Allah. Namanya orang wali ini kita udah tahu kita rahasia Allah Ta'ala kita rahasia Allah Ta'ala lihat sampai ke bawah ini riak tadilah sum'ah mengharap pujian orang tidak dianggap oleh syariat. Kita jangan minta pujian lawan orang ya Allah, pujian dan tidak diterima oleh Allah. Jadilah. Dan apabila telah bersih dari semua itu, riya adada, sum'ah adada, ujub adada, senyakan takabur adada, sombong pulang adada, riya adada, bersih nih. Mudah-mudahan kita itulah selamat. Namun yang kadada gitu, kalau bersih dari semua itu kemudian beramal, terdorong oleh karena meyakinkan kedudukan atau kekayaan atau rahmat dunia atau akhirat. Ada juga kita tuh boleh aja kita dalam kita pikang dalam kita apa tak ada boleh kita baca amal yang maksudnya ya Allah dalam berkahul baca yasin ya Allah selamatkanlah kami kan untuk minta diri kita ya Allah boleh aja kita boleh aja. Sebab itu masih termasuk alam hawa nafsu. Nah kita minta tadi kita nih baca yasin ya Allah minta sesuatu hajat. Jadi dalam sekitar sini termasuk hawa nafsu karena minta ya Allah. Ada juga orang agama sudah lillahi ta'ala, ada juga baca yasin apa dia baca yasin, ada juga macam-macam aja lah. Artinya tergantung niat kita juga itu niat kita juga niat innamal a'malu binniyat. Tetapi belum mencapai tujuannya ikhlas. Ikhlas itu kan ada sesuatu di samping bujur-bujur lillahi ta'ala. Itu ikhlas.
kada kaupang digambarkanlah nah ikhlas kira awal ya Allah di ini awal eta ikhlas coba diri kita aja jawabannya nang tahu contohnya kita menolongi seseorang pak sudah nah sehari dua hari kita kada usah dipanggilin ya Allah nah jangan diingat-ingat nah sudah di situ insya Allah selamat kita insya Allah selamat menolongin kita nih orang ada keluarga datang misalnya nih keluarga kita itu datangnya kan ada tujuan lagi pasti lawan kita itu nah jadinya curhat lawan kita namanya kita ada sesuatu kita tolongi bantu kayaknya bantu tapi ketika yang sudah kita bantu nih suksesnya ya kan kemungkinan meningkat daripada kita bantu. Bediam aja kita sudah. Bediam aja kita. Wah ini kamu jangan ada kemarin ya apa hidup bangkrut. Jangan. Ya Allah itu Allah Taala pada akhirnya memberi rezekinya melewati kita. Di situ melewati kita. Allah nih memberikan rezeki si fulan itu melewati kita. Nah menggerakkan mau unjuk ke siapa ya Allah nah kehendak Allah Ta'ala sudah nah itu di situ ikhlas yang berarti bersih dari segala tujuan selain apa dia malulu apa ya bahasa ya adalah hanya apa basis tujuan selain hanya kepada Allah mungkin itu hanya tulis saja situ hanya kepada Allah karena itu selama berpindah dari alam ke alam tidak berbeda dengan keledai yang berputar di situ penggilingan itu tadi kalau kita itu contoh nih mohon maaf aja kita berusaha ya Allah tak berusaha ini sesuatu kita berusaha kita buka usaha kita kunin ya itu setahun itu aja 2 tahun itu aja nah itu seperti kalau dia menggiling sesuatu di sisi itu aja kita ubah ya Allah tak diubah alhamdulillah ada perubahan nah alhamdulillah perubahan ada. Setiap mulus itu pasti berubah ya Allah berubah muka bisa berubah rambut bisa juga